Hai saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia ini supaya saudara dan saya hidup diberkati berkelimpahan. Saudaraku, banyak anak-anak Tuhan yang berkata bahwa Tuhan tidak mau kita hidup dalam kelimpahan. Karena kalau kita hidup dalam kelimpahan, kita akan jatuh dalam berbagai-bagai macam dosa. Tidak saudaraku, Tuhan mau kau dan saya hidup berkelimpahan. Bukan supaya kita punya banyak, tetapi supaya kita bisa memberi banyak untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Saudaraku, Yehezkiel sudah menuliskannya 600 tahun sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Yehezkiel menuliskannya dalam Yehezkiel 38, dia berkata ayat 27, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukan. Yehezkiel sedang menubuatkan terjadinya pencurahan Roh Kudus, kita lahir baru, menerima Roh Kudus, lalu Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Berbeda dengan di perjanjian lama, Roh Kudus itu tidak tinggal, tetapi dia bisa keluar masuk, karena kalau kita berdosa sama seperti Saul, maka Roh Kudus meninggalkan kita. Tetapi di perjanjian baru yang dinubuatkan oleh Yehezkiel, Roh Kudus itu akan tinggal tetap di dalam engkau. Apa akibatnya saudara? Akibat yang pertama kali dituliskan dalam Yehezkiel 29. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisan, dan perhatikan, aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Saudara perhatikan, pada saat lahir baru, hal yang pertama kali terjadi kata firman Tuhan, aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Artinya, Tuhan memberkati engkau ketika engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana caranya saudara? Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 8 ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh karena kamu menjadi miskin. Kapan Tuhan Yesus menjadi miskin? Pada waktu dia naik ke kayu salib, dia ditelanjangi saudara. Dia yang punya semesta ini ditelanjangi. Kenapa dia mati telanjang di kayu salib? Sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya, dikatakan firman Tuhan, oleh karena kemiskinannya di kayu salib. Itulah kasih karunia itu. Dia bayar harganya di kayu salib. Dia rela mati miskin supaya saudara dan saya diberkati. Saudaraku, tahukah engkau bahwa kemiskinan itu adalah akibat dari kutuk hukum Taurat? Ulangan 28 menuliskannya dengan jelas bahwa ayat 15, 16, 17 dikatakan, jikalau engkau tidak mendengarkan firman Tuhan ini dan melakukannya dengan taat dan setia, maka hal yang pertama kali terjadi, ayat 16, terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Apa yang pertama kali terjadi jikalau kita melanggar firman Tuhan menurut hukum Taurat? Kita akan menjadi miskin. Itu hal yang pertama kali terjadi. Saudara, kutuk kemiskinan ini adalah akibat dari dosa. Itu sebabnya dalam Galatia 3 ayat 13, Yesus menanggung semua kutuk kita di kayu salib. Dia mati menanggung semua kemiskinan saudara dan saya. Dikatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus telah membuat semuanya ini. Supaya apa? Supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Kenapa Yesus menanggung semua kutuk kita di kayu salib? Kenapa dia mau menebus kita dari kutuk hukum Taurat? Supaya berkat Abraham terjadi bagi engkau dan saya. Apa itu saudara berkat Abraham? Kejadian 12 ayat 2. Firman Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberkati engkau sehingga engkau bisa menjadi berkat. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Memberkati engkau dan saya. Supaya engkau bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita.